di sini pastinya materi yang akan kita sampaikan adalah tentang Project Proses BUSD beserta perluasan bisnis di Pors Ecosystem, yang mana harapannya ini merupakan peningkatan yang luar biasa karena akan hadir sebentar lagi Pors Ecosystem yang akan diluncurkan di tanggal 29 oleh Lado Oktanikop, yang mana ini merupakan perluasan bisnis, perluasan market, perluasan sumber income, karena di dalam proyek ekosistem Pors itu akan dikembangkan produk yang berhubungan dengan teknologi blockchain. Nah, di sini saya akan masuk ke slide. Oke, sebentar. Full screen. View full screen. Nah, Oke. siap. Oke, sebentar. Oke, kita masuk ke sesi materi, dan sesi materi ini biasanya akan disampaikan dengan waktu durasi 1 jam kurang lebih. Artinya teman-teman harus memahami bahwa bisnis ini perlu pemahaman dan informasinya harus lebih dapat diterima. Kenapa? Karena kita menemukan bisnis yang baru, bisnis yang belum pernah ada. Nah, di sini selamat datang di Power Team Proses, yang mana ini merupakan informasi sebuah proyek yang ada di jaringan Binance dan Polygon. Ini merupakan konsep pertama di dunia, dan ini adalah menariknya di sini karena kita mempunyai kesempatan untuk menjadi orang-orang pertama mengenal bisnis yang adalah bisnis ini berhubungan dengan teknologi blockchain, terdesentralisasi 100% yang tidak mengandung unsur sentral sama sekali. Nah, kita sama-sama tahu selama ini kita mengerjakan bisnis yang sifatnya sentral, dan pada akhirnya bisnis itu diambil alih ataupun dihentikan, dan ini adalah satu-satunya bisnis pertama di dunia yang mempunyai sistem yang berbeda, yaitu matrix system. Kemudian teknologi dan alat transaksinya juga pastinya berbeda dengan yang pernah kita kerjakan. Teman-teman disadari bahwa apapun pemahaman kita di central business, itu di sisi lain, kita dari sisi pengembangan itu sangat berbeda. Kenapa? Karena dari sisi sistem dan teknologi itu jauh berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pola pengembangan digital dengan era digital saat ini pasti ada peningkatan dalam hal penyempurnaan dari sisi pemasaran maksimalnya. Nah, jadi harapannya ini bisa membantu ke depannya sebagai peluang yang bisa dikerjakan dari kenyamanan rumah. Ya, bisnis ini adalah bisnis dunia, dan yang paling penting ini adalah sekali untuk selamanya. Ya, teman-teman, sekali untuk selamanya maksudnya dulu kita mempelajari produk, memahami sistem, kemudian mengembangkan tim, roadshow sana sini, dan apapun yang kita kerjakan terkadang itu sia-sia karena bisnis yang kita kerjakan berhenti dengan sendirinya. Ya, nah di sini sangat tepat ketika teman-teman ingin membangun bisnis dan ingin melakukan hal yang lebih dan dengan cara maksimal, dan dipastikan apa yang teman-teman lakukan itu tidak akan sia-sia. Ya. Nah, saya akan masuk ke slide berikutnya. Di sini saya akan menyampaikan informasi tentang proses yang ada di bawah support system Power Team Indonesia, yang mana Power Team ini merupakan komunitas atau support system yang ada di Indonesia untuk membantu dalam pengembangan bisnis ini di Indonesia. Dan perlu dipahami Power Team menjadi tim terbesar di Indonesia di 3 blockchain. Artinya kita sudah membentuk banyak tim leader di Indonesia yang pastinya itu bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan sebagai upline dalam hal pengembangan bisnis ini. Di bisnis apapun, yang paling penting itu adalah mentor, ya, itu harus dipahami. Kita bisa melakukan bisnis yang baru seperti ini tanpa mentor, tapi kemungkinan untuk berhasilnya sangat kecil dan bahkan gagal. Karena teman-teman harus menyadari
kita menjalankan bisnis yang halnya baru. Teknologinya juga baru, matriks sistem atau sistem itu sendiri juga baru. Nah, di sini pastinya program ini ada yang menemukan. Yang menemukan program ini adalah Lado Oktanikop. Dia menemukan sistem matrik namanya, yang mana sistem ini dibuat terdesentralisasi 100%. Dan ini merupakan konsep pertama di dunia di dalam pengembangan blockchain teknologi ke arah bisnis pemasaran. Nah, dari sisi produk, di sini memang produknya tidak nyata seperti produk pada umumnya, tapi perlu dipahami bahwa digital, ya, digital aset, digital program itu adalah sebuah produk. Artinya di sini produknya adalah matriks sistem, ya, matriks sistem yang ada di smart contract yang biasa kita sebut dengan level program. Level program itulah yang kita pasarkan sehingga terjadilah transaksi secara langsung menggunakan teknologi blockchain sehingga kita mendapatkan uang, mendapatkan cryptocurrency yang bisa dijadikan rupiah. Nah, di dalam pengembangan bisnis ini sudah ditanamkan di beberapa blockchain. Proses itu sudah ditanamkan di blockchain-nya Ethereum dengan teknologi ERC20. Kemudian juga sudah ditanamkan di Porsestron dengan teknologi TRC20. Kemudian ditanamkan dan ditingkatkan lagi di blockchain Binance dengan teknologi BIP20. Menariknya, teknologi ini terus berkembang dan dilakukan peningkatan terus-menerus dan akan ada lagi sebuah matriks sistem yang diimplementasikan di dalam blockchain Polygon. Yang mana kita sama-sama tahu Polygon itu adalah plasmanya blockchain Ethereum yang mempunyai peningkatan dari blockchain Ethereum secara transaksi dan gas fee yang bisa mengimplementasikan pengembangan proyek blockchain produk. Nah, jadi artinya sekarang ini kita akan mendapatkan perluasan bisnis maksimal. Kalau di proses BSD, kita menjual produk berupa level program. Di Metaverse, kita akan mendapatkan matriks sistem, yang mana matriks sistem itu adalah peningkatan yang dilakukan oleh Lado Oktanikop, dan matriks sistem itu sendiri mempunyai ekosistem dengan target pengembangan Porscoin, dan Porscoin itu akan dijadikan alat transaksi ekosistem NFT, Metaverse, staking, dan banyak produk blockchain teknologi. Teman-teman, ini adalah bisnis pertama di dunia, jadi tidak ada yang sama. Ini bukan MLM, sejenis MLM binary, trinary, atau matahari sistem. Sistemnya adalah matrik yang mempunyai sifat random, ya. Dan teman-teman, di sini juga bukan ROI atau sejenis investasi. Ini adalah bisnis yang sah, ya, bisnis yang memang tidak mengandung unsur sentral. Jadi kita benar-benar membangun bisnis kita sendiri. Adapun Lado Oktanikop membuat program ini itu adalah sebagai kreativitasnya, sebagai karyanya untuk dunia. Teman-teman bisa mendapatkan program Lado Oktanikop ini sehingga manfaatnya ada di semua orang. Ya, kita bergerak secara individu, secara tim untuk mendapatkan manfaat dari karya Lado Oktanikop ini, karena apa yang dibuat dari Lado Oktanikop ini dimasukkan ke dalam smart contract dan tidak mengandung unsur kekuasaan tertentu, tidak menguntungkan individu tertentu, tidak menguntungkan apapun dari sisi development-nya. Jadi Lado Oktanikop mempunyai sistem yang sama seperti yang kita miliki. Dia juga melakukan pengembangan tersendiri dengan timnya, dan kita juga melakukan pengembangan sendiri dengan kawan-kawan kita di Indonesia. Teman-teman, ini merupakan generasi network berikutnya di era teknologi abad 21, artinya ini adalah pemasaran modern. Ya, kita sama-sama tahu kita pernah menjalani bisnis network tradisional dalam hal menjual produk investasi, menjual robot trading, dan lain-lain dari yang mengandung unsur sentral. Di sini tidak ada sentral apapun. Itu yang menarik. Sehingga ini menjadi aman, nyaman untuk dikerjakan. Oke. Ada 4 pilar yang perlu diketahui tentang kekuatan dari sistem ini. Jadi ada 4 unsur sangat kuat yang menjadikan kita nyaman, aman dalam bisnis ini. Pertama itu pastinya blockchain teknologi.
Ya, unsur pertama di dalam bisnis ini adalah blockchain teknologi. Blockchain itu sendiri dikembangkan di smart contract. Ya, smart contract ini merupakan suatu pengembangan program algoritma untuk sebuah ikatan kontrak pintar, yang mana ini menarik secara ketahanan sistem karena dia tidak ada unsur sentral tadi. Kemudian di sini juga pastinya terdesentralisasi, tidak ada owner perusahaan, perbankan atau apapun yang ada di dalam sistem ini. Oke. Kemudian alat transaksinya, alat transaksi yang kita gunakan bukan IDR tapi cryptocurrency yang memungkinkan melakukan transaksi lintas negara. Artinya cryptocurrency ini merupakan alat transaksi yang bisa digunakan sehingga memungkinkan untuk mendapatkan market secara global. Jadi proses itu teman-teman bisa kembangkan di seluruh dunia. Bukan hanya di Batam aja, bukan hanya di Indonesia aja, tapi marketnya ada di seluruh dunia. Cukup luas dan mempunyai potensi market besar karena ini adalah hal baru. Oke. Nah, saya tidak menjelaskan detailnya untuk blockchain, smart contract, cryptocurrency, desentralisasi. Itu adalah pelajaran umum. Teman-teman bisa memahami secara sendiri, mandiri, karena itu ada materi banyak sekali di YouTube, Google. Nah, unsur itulah yang ada di proses. Nah, di sini saya akan masuk ke penjelasan teknologinya secara detail. Teman-teman harus menyadari bahwa proses ini itu adalah bisnis pemasaran terdesentralisasi yang didukung oleh teknologi smart contract. Jadi kode smart contract-nya proses itu sepenuhnya tersedia untuk umum. Ya. Jadi dengan itu kita dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Nah, detailnya pastinya ini otonom. Otonom itu maksudnya ekosistemnya proses ini dibangun di atas teknologi smart contract yang sepenuhnya tidak menyertakan faktor manusia. Jadi di dalam sistem itu tidak ada kekuasaan. Yang mana kita sama-sama tahu penyebab masalah bisnis selama ini kan pastinya dari sisi human error itu yang pertama, kemudian psikologi manusia karena ada unsur serakahnya, apalagi memang terkadang bisnis itu memang dirancang untuk didesain mengumpulkan dana untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang mendesain itu pastinya manusia, dan manusia itu sendiri yang mengontrol sistemnya, mengumpulkan dananya. Nah, di sini itu statusnya otonom, tidak ada hal seperti itu. Sistemnya berjalan dengan sendirinya di dalam blockchain teknologi. Oke. Kemudian kondisinya tidak dapat diubah. Jadi ini menarik sekali. Kenapa? Blockchain ini bisa mengamankan algoritmanya proses ini, jadi tidak seorang pun yang dapat mengganggu atau membatalkan transaksi yang ada di dalam sistemnya. Dan tidak bisa mengubah transaksi yang ada. Bahkan tidak bisa mengubah program yang sudah ditanamkan di dalam blockchain teknologi. Jadi ini cukup efektif bisnis ini secara konsisten sistemnya. Kalau dulu mungkin teman-teman pernah menemukan bisnis di awal pengembangan marketing plan-nya mempunyai tingkat kesempurnaan. Seiring berjalan ternyata sistemnya dirubah. Bahkan tidak menutup kemungkinan terkadang itu transaksi yang kita lakukan dihalangin. Gagal transaksi seperti itu. Dalam hal tidak ada pembayaran misalnya. Bahkan saking parahnya ada beberapa tim, ada beberapa orang yang mendapatkan bonus besar malah akunnya di-banned seperti itu. Itu adalah ciri-ciri yang bisnis yang pernah kita alamin. Itu adalah masa lalu kita. Nah, di sini tidak ada hal seperti itu. Karena memang kondisinya yang sangat fix, tidak bisa dirubah secara permanen, ada di jaringan blockchain teknologi. Oke. Kemudian transparan. Di dalam pengembangan bisnis, ketika bisnis itu dinyatakan transparan dan bisa dibuktikan dengan data, itu kebohongannya di mana? Kita sama-sama tahu ketidaktransparansilah yang menyebabkan bisnis yang menipu kita selama ini. Yang katanya dana kita akan dikelola ke forex trading. Ternyata dana tersebut hanya diputar-putar antar member misalnya. Yang katanya harga produknya misalnya
150.000, tapi pada intinya tidak sesuai dengan kualitasnya. Nah, ada banyak hal yang kita temuin di bisnis-bisnis sebelumnya, dan dipastikan transparansi di dalam pengembangan bisnis network satu-satunya di dunia adalah proses. Kenapa memungkinkan diimplementasikan transparansinya? Karena itu adalah sifat dari blockchain teknologi. Teman-teman bisa melihat kode smart kontraknya secara terbuka, dan siapa saja, kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi. Bahkan teman-teman yang belum bergabung pun itu bisa melakukan login ke ID siapapun untuk melakukan riset atau melakukan analisis. Mau masuk ke ID 211 ya tinggal loginkan, siapapun bisa. Mau masuk ke ID 24 bisa, tinggal kita loginkan. Semua orang bisa. Dan data itu adalah akurat dan bisa dijadikan sebagai analisis atau riset. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin di dalam bisnis ini. Bisnis ini sangat jujur dan dipastikan sangat adil. Dan itu pastinya mempunyai statistik yang dapat diandalkan. Oke. Kemudian menarik juga bahwa bisnis ini sepenuhnya otomatis. Ya, semua transaksi itu terjadi secara peer-to-peer atau langsung antar wallet, sehingga tidak ada proses withdraw. Ya, proses tidak ada menyimpan dana. Di dalam pengembangan bisnis ini itu semuanya otomatis. Jadi tidak ada proses withdraw. Kalau dulu kita withdraw, nunggu 24 jam, yang katanya uangnya masuk, ditunggu-tunggu nggak masuk 24 jam. Bahkan sampai 1 minggu ditunggu nggak masuk. Artinya ketika kita melakukan proses withdraw itu sendiri, artinya di luaran sana itu ada yang meng-approve. Ya, apakah uangnya akan dibayar atau enggak tergantung dari admin itu sendiri. Nah, di sini itu tidak ada yang seperti itu. Ketika teman-teman membeli level program berupa matriks sistem dan menghasilkan di detik itu juga sistem akan mengirim ke wallet pribadi masing-masing. Kemudian di sini juga tidak ada pengumpulan dana dan bisa dibuktikan di dalam smart kontraknya bahwa ini antar wallet. Hanya program ini dibuat untuk mengalirkan dana ya di dalam sistem ini sendiri. Kemudian terdesentralisasi, dan ini pastinya di dalam pengembangan bisnis ini tidak ada yang spesial. Tidak ada ownernya, tidak ada adminnya juga, tidak ada sistem-sistem pondernya, tidak ada owner atau development yang mana di sini menguntungkan individu tertentu atau sekelompok orang. Jadi, semua peserta yang ada di dalam platform ini itu sama statusnya. Mempunyai matriks sistem yang sama, produk yang sama, potensi yang sama, algoritma yang sama, semuanya sama. Yang tidak sama itu mungkin dari sisi semangatnya. Ada yang semangat banget, ada yang paham betul, ada yang nggak paham, ada yang nggak mau ngerti sama sekali, ada juga yang mungkin secara kapasitas pembentukan edukasinya yang kurang maksimal. Hanya menguntungkan diri individu sendiri, nggak mau ngajarin orang, mungkin hanya itu perbedaannya. Tapi kalau dari sisi dasarnya, baik itu sistem, produk, semuanya sama, tidak ada yang dibedakan. Lado pun mempunyai sama seperti yang kita miliki. Oke, cukup adil, karena terdesentralisasi, tidak ada komponen untuk menguntungkan individu tertentu atau kelompok. Oke, 100% ada di dalam jaringan. Tidak ada biaya tersembunyi atau biaya layanan, smart kontraknya itu dipastikan selalu nol. Teman-teman sadari, kalau di dalam pengembangan bisnis biasanya, ya, ketika posisi kita ponder, kita bisa mendapatkan harga murah dari perusahaan. Kemudian turun lagi ke ring 1 atau leadernya, kita juga mungkin akan sedikit lebih murah. Turun lagi kita sebagai follower, masyarakat biasa, harganya tinggi. Nah, teman-teman tidak menyadari bahwa ada jenjang, ada harga sesuai dengan level tertentu. Yang mana itu pastinya mempunyai tingkat keuntungannya masing-masing. Nah, di sini semuanya sama. Kita sama-sama membeli level dengan harga yang sama. Gas fee-nya juga berlaku sama. Tidak ada perbedaan di dalam biaya.
Tidak ada penyembunyian dalam hal biaya. Jadi itulah kenapa di bisnis-bisnis sebelumnya itu orang-orang yang sukses itu rata-rata di level-level tertentu. Minimal orang tersebut dekat dengan development-nya atau sejenis foundernya atau investor awalnya. Coba perhatikan testimoni di dalam bisnis-bisnis selama ini, itu rata-rata yang sukses ya memang mereka wajar sukses karena memang didevelop oleh ownernya. Tapi perhatikan di proses. Orang-orang sukses di proses itu adalah merata. Orang-orang yang memang mempunyai pemahaman, orang-orang yang ingin mengembangkan bisnis ini. Itu adalah orang-orang yang sukses, bukan orang yang dibuat oleh development untuk sukses. Ini cukup adil, ya, cukup adil dari sisi peluang dan harga potensinya. Oke, di sini sebagai pembuka bahwa teknologi blockchain, teman-teman harus menyadari pengembangannya itu digunakan di dua algoritma program. Sebenarnya blockchain teknologi ini pertama kali pengembangannya itu ke cryptocurrency atau digital asset. Implementasinya itu pertama 11-12 tahun yang lalu itu di Bitcoin, ya BTC, teman-teman mungkin pernah mendengar, sering mendengar. Itulah pertama kali mulai munculnya teknologi ini. Dan seiring berjalan, teknologi blockchain ini mempunyai pengembangan yang sangat pesat dan bermunculan cryptocurrency dengan tujuan dan roadmap yang berbeda-beda. Sekarang kita bisa melihat ada ribuan cryptocurrency aset, ya seperti BUSD, USDT, Ethereum, Tron, BNB, Matic, dan lain-lain. Itu adalah pengembangan blockchain teknologi yang memang mengarah ke kriptografi untuk dijadikan alat transaksi transformasi keuangan global. Di Indonesia sendiri itu dikatakan digital asset, masuk dalam komoditi. Nah, kemudian apalagi tingkat pengembangan dari blockchain teknologi ini, smart contract. Jadi program yang ada di blockchain itu dikembangkan juga untuk kontrak pintar, yang mana smart contract itu sebenarnya secara teknologi itu sama seperti cryptocurrency. Cuman arah pola pengembangannya yang berbeda. Dia mengarah ke program, ya, untuk sebuah sistem, sebuah develop suatu project program seperti itu. Nah, apa aja contohnya? Tapi sebelumnya perlu dipahami bahwa smart contract ini pertama kali pengembangannya, implementasinya itu adalah Ethereum, ya, Ethereum dengan pengembangan smart contract teknologi ERC20. Nah, seiring berjalan maka muncullah teknologi-teknologi lain seperti TRC20, Binance Smart Chain, BIP20, Polygon yang akan digunakan di Pors. Nah, itu adalah bagian-bagian dari teknologi pengembangan smart contract. Oke. Nah, apa aja implementasinya dari smart contract ini? Ya, pertama misalnya platform DeFi seperti DEX, ya, desentralisasi exchange, kemudian staking, program-program investasi yang menggunakan cryptocurrency dan dijalankan oleh smart contract seperti staking, itu juga pengembangan dari smart contract. Kemudian matrix sistem ini sendiri itu bagian dari pengembangan smart contract. Metaverse, NFT, bahkan ada marketplace, game blockchain, ya, beda dengan game central play store, beda. Game blockchain, ya, staking program dan DEX dan banyak lagi. Nah, menariknya Porses, alat transaksi yang digunakan, kita menggunakan BUSD, kemudian menggunakan DAI stablecoin, dan kedepannya juga kita punya cryptocurrency sendiri, namanya Porcoin. Kemudian untuk program smart contract-nya, apa aja yang dikembangkan di Porses ini? Matrix System, Metaverse, NFT, staking program, dan ada banyak produk lainnya. Oke, artinya dua pengembangan blockchain teknologi ada di Porses, ada di Pors. Ini cukup menarik karena akan ada banyak uang yang kita dapat dari program ini. Potensinya cukup banyak, dari penjualan matrik, dari Porcoin kenaikan harga, dari NFT, Metaverse, staking-nya lagi, sehingga investor ke depannya akan melihat
Untuk saat ini mungkin belum mereka tertarik, tapi setelah semua ekosistem diluncurkan ini sangat luar biasa. Oke. Nah, di dalam pengembangan ini, teman-teman harus menyadari bahwa ini adalah cara baru untuk mendapatkan kripto dan terlibat dalam pengembangan ekosistem produk blockchain yang memang sudah terbukti melahirkan banyak orang kaya di seluruh dunia. Teman-teman, ini adalah sebuah develop. Ketika kita ikut di dalam bisnis ini, artinya kita terlibat dalam pengembangan produk ini. Pengembangan dari blockchain ini. Kenapa? Karena ini tidak ada perusahaannya. Distribusi Porscoin pun berlaku adil dengan membeli level matrik itu sendiri. Sehingga di sini sangat meyakinkan dari sisi hal kenyamanannya. Karena kita sama-sama tahu sumber dari masalah itu ada di sentralnya. Di sini tidak mengandung unsur itu. Oke. Nah, itu adalah sebelumnya itu adalah bagian dari penjelasan teknologinya. Dan sekarang kita masuk pembuktian nyatanya. Ya, di dalam pengembangan bisnis apapun kita harus paham. Ya, kita harus melihat apa yang dihasilkan oleh orang lain dari bisnis ini, sehingga lebih meyakinkan kita untuk mendapatkan sebuah peluang ini, bahwa bisnis ini bisa menghasilkan uang. Nah, di sini saya tampilkan ya data. Data ini diambil 1 minggu setelah peluncuran proses BUSD. 1 minggu aja. Dan perlu diketahui, data ini adalah data orang Indonesia yang ada di bawah Power Team. Dalam 1 minggu, ada yang bisa menghasilkan 7,8 juta misalnya. Ada juga yang bisa menghasilkan 14 juta. Ada juga ID 1332 itu bisa menghasilkan 4,6 juta. Dan lain-lain. Dan menariknya, data ini bisa diverifikasi. Teman-teman bisa meloginkannya untuk memastikan apakah data ini benar. Ya, pastinya ketika teman-teman melakukan proses login, terjadi peningkatan. Ini data diambil dari 1 minggu setelah peluncuran. Oke, sekarang kita bagaimana dengan pembuktian secara keseluruhannya. Dari sekian ribu ID yang ada di Indonesia, di dunia, ya, yang sukses di bisnis ini, kita ambil beberapa ID, top income summary dalam waktu 1 minggu setelah peluncuran. Kita bisa melihat ID 24 itu bisa menghasilkan 1,8 miliar 1 minggu. Ya. Kemudian ID 14 misalnya 1,3 miliar. ID 12 989 juta. 1 minggu aja. ID 211 ID-nya Power Team bisa menghasilkan 7,8,5 juta. Ini dari sekian ribu kita ambil datanya. Dan pastinya ketika teman-teman meloginkan ya untuk saat ini sebagai verifikasi pembuktian dengan cara klik busd.process.io, klik login, masukkan ID-nya, teman-teman sudah bisa melihat bahwa sudah terjadi peningkatan income. Oke, bukan lagi 78 juta. Sudah meningkat. Artinya ini jelas percepatannya. Ini adalah sumber uang. Ini adalah sumber peluang yang belum banyak orang ketahui, sehingga teman-teman bisa mendapatkan lebih awal sebuah peluang ini. Nanti setelah semua orang paham, kita udah paham duluan. Ini adalah hal baru. Ini adalah pengembangan proyek berskala dunia. Teman-teman, ketika ada relasi di luaran sana, di luar negara Indonesia, itu bisa mengembangkan bisnis ini. Bisa menyampaikan informasinya sehingga mereka bisa bergabung. Karena alat transaksinya adalah cryptocurrency. Oke. Nah, itu adalah testimoni. Saya sudah menjelaskan teknologi, kemudian pembuktian nyatanya, kemudian kita akan masuk ke sistemnya. Di sini, proses itu kita akan jelaskan secara detail cara kerjanya. Untuk proses itu ada di jaringan Binance BIP20. Untuk Pors, update terakhir akan ditanamkan di dalam jaringan Polygon teknologi blockchain. Kita akan masuk ya alat transaksinya dulu. Untuk mengikuti bisnis proses dan Pors, alat transaksi yang digunakan adalah BUSD. BUSD itu apa? BUSD itu adalah aset digital yang mempunyai standar stabil coin. Oke. USDT ini sendiri, BUSD ini itu adalah
teknologi utamanya adalah Binance Smart Chain, yang mana ini bekerja sama Paxos dan Badan Keuangan Amerika Serikat yang sudah mengesahkan sebagai penggantinya dolar di dalam dunia digital. Dan ini itu volume transaksinya di dunia ada masuk dalam 10 besar. Dan transaksi atau pembelian, penjualan itu bisa dilakukan sah secara hukum. Itu di Indonesia bisa kita beli, kita jual di toko kripto dan Indodax. Artinya dari sisi alat transaksi sudah tidak meragukan lagi karena memang mempunyai standar yang cukup meyakinkan secara volume, secara legalitas atau pengesahan di dalam di dunia, sehingga ini meyakinkan sebagai alat transaksi aset digital yang stabil mengikuti standarnya dolar. Kemudian kedepannya juga kita akan menggunakan DAI Stablecoin, ya, yang mana DAI Stablecoin ini juga mempunyai unsur patokan dolar, artinya harganya adalah dolar. Nah, setelah ekosistem terbentuk, IDO sudah dikembangkan, Metaports di ekosistemnya akan menggunakan cryptocurrency sendiri namanya Porcoin. Ya, harga level program akan mengikuti standar dolarnya sehingga penggunaannya itu menyesuaikan ke depannya seperti itu. Nah, ini cukup menarik karena di dalam pengembangan ini sendiri kita mempunyai cryptocurrency sendiri ke depannya. Yang sebelumnya tahap awal kita menggunakan BUSD dan Stablecoin DAI. Ada 6 matrik Force, yaitu Force matrik X3, Force matrik X4, Force matrik Triple X, dan Force matrik X-Gold. 4 program ini sudah ditanamkan, sudah diluncurkan, dan sudah bisa dibeli untuk melakukan pengembangan bisnis di Force BUSD. Kemudian apalagi kita akan mendapatkan Force Classic yang akan diluncurkan di tanggal 29 bulan ini. Force Classic itu adalah penggabungan dan penyempurnaan dari program X3, X4 yang ada di Force BUSD. Oke. Kemudian apalagi program sistem matriknya Force Bot yang akan ditanamkan atau dilaunchingkan 3 minggu atau 1 bulan setelah peluncuran matrik klasik yang ada di Metaverse ekosistem. Ini adalah landasan ekosistem Metaverse yang akan dikembangkan dalam hal target utamanya adalah cryptocurrency Porcoin. Kemudian ekosistemnya akan dibentuk yaitu NFT, Metaverse, staking, trader club, game, blockchain, dan lain-lain. Oke, kita masuk. Bagaimana cara kerja matrik yang ada di Force BUSD, program X3 dan X4. Di sini kita bisa melihat cara kerja matrik. Di sebelah kiri, kita bisa melihat ada program X3, yang mana program X3 ini cukup simpel dipahami. Dia terdiri dari 1 baris saja. Kemudian ada 3 space kosong, ya, 3 space kosong di bawah matrik kita nanti ketika kita membeli. Yang mana income yang kita dapat ini adalah 100% dari modal kita membeli program tersebut atau level program tersebut. Bonusnya itu program 1 dan 2 itu 100%. 1, 2, 3 itu 100%. Sehingga teman-teman ketika berhasil memasarkan program X3 ini dapat bonusnya 100%. Tapi di sini ada 100% yang kita dapatkan dialokasikan untuk membeli, ya, 3 space kosong berikutnya. Karena pada dasarnya teman-teman untuk melakukan pembelian level program di matrik X3 ini, kita membeli 1 level program, maka berhak untuk memasarkan kembali sebanyak 3 level kosong. Setelah 3 level kosong slot yang kita transaksikan habis, otomatis kita harus membeli ulang. Sehingga kita mendapatkan 3 space kosong berikutnya. Ya. Jadi artinya, di sini kita bisa melihat alokasi pembelian untuk 3 space kosong berikutnya itu diambil dari pemasaran yang ada di program yang terakhir. Jadi sehingga kita tidak perlu mengeluarkan dana price lagi. Tidak perlu mengeluarkan uang lagi. 1 kali selamanya kita beli, itu bisnisnya berputar terus. 1 siklus habis, kemudian masuk lagi 3 space kosong lagi, habis lagi, beli lagi secara auto sistem.
Oke. Nah, kemudian untuk X4-nya yang ini sebelah kanan, kita bisa melihat perbedaannya. X3 itu satu baris, tapi di X4 itu terdiri dari dua baris. Yang mana pembagian bonusnya, ketika kita berhasil memasarkan program di baris kedua, kita belum mendapatkan bonus. Ya, bonus 100% itu akan diberikan kepada matrik lain atau dibagikan secara random kepada matrik yang ada di atasnya. Oke. Bukan untuk Lado Oktanikop, tapi random sesama mitra. Jadi tidak ada unsur sentralnya, sistem yang mengatur, itu akan dibagikan. Kapan kita akan mendapatkan hasil atau bonus di program X4? Ketika kita berhasil memasarkan di baris kedua. Dapat 100% di program 3, 100% di program 5, dan 100% di program yang keempat. Program yang keenam kita dapatnya 100% juga, tapi 100% ini dialokasikan untuk membeli 6 space kosong kembali di program matrik X4. Jadi tidak perlu membeli 6 space kosong berikutnya mengeluarkan dana pres lagi karena sudah dialokasikan dari hasil program yang terakhir. Jadi perbedaannya kalau X3 itu ada 3 space kosong, kemudian di X4 itu ada 6 space kosong. Kemudian apalagi perbedaannya, kalau di sini itu adalah penjualan langsung, tidak ada potensi pasif dalam arti potensi limpahan. Kalau di sini itu ada potensi limpahannya, makanya kita banyak melihat beberapa ID, bahkan ribuan ID, nggak ada mitra, tapi bisa menghasilkan. Ya, hasilnya dari mana? Ya salah satunya dari program ini, X4. Karena di sini ada unsur randomnya. Jadi bisa aja kita mempunyai 6 space kosong ini, itu orang lain yang melakukan pemasaran, orang lain yang melakukan penjualan, sehingga kebetulan pada saat orang melakukan pemasaran tersebut, sebenarnya matrik yang dia jual itu ada juga di dalam matrik kita. Ya, produk kita juga, sehingga kita yang menghasilkan. Bahkan bisa juga sebaliknya, ketika kita memasarkan program 1 dan 2 ini, itu kebetulan ada di matrik si A misalnya, sehingga si A yang mendapatkan hasilnya. Artinya ada timbal baliknya atau sistem saling membantunya. Jadi ada potensi juga untuk teman-teman yang tidak mengembangkan atau tidak memasarkan dalam hal tidak ada mitra, itu ada potensi di X4. Nah, untuk harganya bagaimana? Harganya itu semuanya masing-masing level itu dimulai dari 5 BUSD, ya, 5 BUSD. Dan perlu diketahui, tadi yang saya jelaskan itu adalah cara kerja per levelnya, ya, per levelnya. Sedangkan program X3 dan X4 ini masing-masing itu mempunyai 12 level. Oke. Dengan harga yang berbeda pastinya, ya. Untuk level 1-nya 5 BUSD, level 2-nya 10 BUSD, level 3-nya 30 BUSD, dan seterusnya berlaku lebih tinggi dari level sebelumnya. Nah, 100% yang tadi saya ceritakan, bonusnya kita dapat itu dari mana? Dari nilai-nilai level ini. Ya. Kalau 100% level 1, ya berarti dapatnya 5 BUSD. Kalau 100% levelnya 4, berarti kita dapatnya itu 40 BUSD. Nah, bisa kita lihat bahwa semakin besar level yang kita beli, ya pastinya semakin besar juga potensi BUSD yang masuk ke dalam wallet kita, karena persentasenya berdasarkan level. Seperti itu. Apalagi kalau seandainya kita mendapatkan limpahan di level 12, kali limpahan 100%-nya ya pastinya 9.900 BUSD, kalikan 14.500. Ya, oke. Nah, kita masuk bagaimana cara kerja matrik Triple X dan X-Gold proses BUSD. Ya, program Triple X itu diluncurkan 3 bulan setelah peluncuran program matrik X3 dan X4. Triple X ini, sebelah kiri ini, dia mempunyai 3 baris, dan total semua level kosongnya itu sebanyak 14. Teman-teman di sini bonusnya bukan lagi 100%, karena banyak level matrik yang kita beli atau yang kita dapat, sehingga ada pembagian persentasinya.
yang mana di baris kedua 30%, di baris ketiga 70%. Totalnya ya tetap 100% juga. Ya, oke. Cara kerjanya simpel. Ketika kita berhasil melakukan pemasaran di baris ke-1, itu kita belum mendapatkan bonus. Bonusnya akan diberikan kepada orang lain, matrik yang ada di sekitaran kita. Kemudian di baris kedua, di setiap titik programnya, kita akan mendapatkan 30% dari harga levelnya. Di baris ketiga, di setiap titik kosongnya atau level programnya, kita mendapatkan 70% dari pembelian harga level. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat resikelnya di mana, pembelian ulang matrik itu di mana, itu ada di program kedua titik terakhir dan program ketiga titik terakhir. Totalnya 100%. Jadi teman-teman, kalau 14 space kosong ini terisi penuh, maka dengan sendirinya secara auto kita akan mendapatkan 14 space kosong berikutnya. Kalau penuh, kita bisa melakukan pemasaran 14 matrik kosong ini, total yang kita dapatkan itu 580% bersihnya dari modal yang kita keluarkan di level tersebut. Oke. Nah, di sini selain 14 space kosong ini bisa kita untuk mendapatkan uang atau mendapatkan BUSD, kita harus melakukan pemasaran, melakukan penjualan titik-titik kosong ini, tapi tidak menutup kemungkinan di sini juga ada limpahannya. Bisa aja orang lain yang melakukan penjualan di dalam matrik ini, program-program ini, tapi kita mendapatkan hasilnya. Begitu juga sebaliknya. Sehingga banyak sekali nol mitra bisa menghasilkan dari program Triple X ini, karena ada namanya random sistemnya. Oke. Kemudian ada satu program lagi yang cukup banyak matrik kosongnya yang kita dapat ketika kita membeli program tersebut, matrik tersebut, namanya program X-Gold. X-Gold ini ada 4 baris, 1, 2, 3, dan 4. Dan ini presentasi juga. Pembagiannya di baris kedua, di baris pertama kita 0%, di baris kedua dapat 20%, di baris ketiga 30% di setiap titik programnya, di baris keempat 50% di setiap titik programnya. Totalnya ya 100% juga. Ya. Nah, ketika kita berhasil memasarkan 30 space kosong ini dan terisi penuh semua matrik kita, maka kita akan mendapatkan 30 space kosong berikutnya dan tidak perlu mengeluarkan modal lagi karena sudah dialokasikan dari program 29 dan 30. 50% ditambah 50%, 100%, 100% itu akan dibelikan ke 30 space kosong berikutnya. Sehingga ini terus berputar tanpa batas. Unlimited income. Satu siklus aja kita bisa menghasilkan 1000% dari modal yang kita keluarkan. Statusnya sama. Di program X-Gold ada potensi kita mendapatkan limpahan, yang mana limpahan yang kita dapatkan itu hasil dari pemasaran orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak menutup kemungkinan 30 space kosong matrik kita ini ada juga di matrik orang lain. Sehingga orang lain yang melakukan pemasaran kita mendapatkan bonus limpahan presentasinya. Begitu juga ketika kita melakukan pemasaran di program ke-6, kita hanya mendapatkan 20%. Sisanya 80% akan diberikan kepada matrik orang lain. Karena kebetulan di program ke-6 ini ada juga di matriknya mereka. Sistemnya akan seperti itu. Ya. Oke. Nah, untuk harga sendiri, untuk program level matrik Triple X dan X-Gold ini lebih tinggi dari program matrik X3 dan X4. Total matrik X3 ini itu dikeluarkan sebanyak 12 level. Untuk X-Gold sebanyak 15 level. Jadi ada perbedaan dari sisi levelnya. Teman-teman bisa membeli level program itu berapapun. Bisa 1 aja, bisa sampai 4, bisa membeli level program semuanya. Dan pada prinsipnya, semakin besar level program, semakin besar potensi yang kita dapat. Potensinya di mana? Kita semakin banyak mendapatkan titik-titik kosong ini, jadi besar kemungkinan akan mendapatkan atau menjaring cryptocurrency BUSD yang beredar dalam sistemnya proses. Selain itu, apa aja potensinya dari sisi presentasinya?
Karena persentase yang dikeluarkan itu akan dihitung dari harga labelnya. Oke, teman-teman, untuk Excall itu dimulai dari 10 BSD harganya, kalikan aja 14.500, maka akan ketemu IDR-nya. Oke. Nah, kita masuk ke cara kerja Force Matrix Classic. Jadi Force Matrix Classic ini itu penggabungan antara program yang ada di X3 dan X4. Di sini disebut dengan S6 dan di sini untuk X3-nya disebut dengan S3. Oke. Cara kerjanya sama seperti yang saya jelaskan. Cara kerja X3 dan X4 tadi sama persis, tapi digabungkan di dalam satu platform label. Kita bisa melihat pembagiannya seperti ini. Untuk S6 ya, untuk S6 atau X4 yang ada di program BUS, maka kita bisa melihat ada di level 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11. Itu S6-nya. Kemudian untuk X3-nya atau di sini disebut dengan S3, itu ada di level program atau slot berapa, itu ada di level 3, level 6, level 9, level 12. Untuk membeli program Force Matrix Classic ini, pastinya kita membeli secara berurutan. Kalau membeli level 1 aja, artinya kita mendapatkan S6. Kalau seandainya kita membeli level sampai 6, kita akan mendapatkan 4 program level S6 dan 2 program level S3. Oke, polanya seperti itu. Total semuanya dari penggabungan ini ada 12 level Force Matrix Classic. Oke. Nah, di sini ada yang menarik di dalam pengembangan proyek Force Ecosystem. Di dalam algoritmanya ditanamkan Freestar Freeze, ya, yang mana Freestar Freeze ini sangat menguntungkan bagi teman-teman yang terutama sudah bergabung di proses BSD, orang-orang yang bergabung di Zoom meeting malam ini, karena akan mendapatkan informasi lebih awal dan kebetulan ketika kita mengikuti pada saat Freestar peluncuran atau pra peluncuran, kita akan mendapatkan harga yang lebih murah. Oke, ini berlaku sekitar 3 minggu aja, karena algoritmanya setelah 3 minggu dia akan berubah secara sendirinya menjadi standar price, yaitu $10. Oke, apa aja keuntungannya kalau kita mendapatkan atau mengambil peluang ini? Pertama, pastinya harga level matriknya lebih murah harganya kita dapat, ya, dibanding nanti setelah standar price. Kemudian apalagi kita mendapatkan setelah masuk standar price, kita mendapatkan 100%-nya ya pastinya dari standar price. Ya, artinya karena algoritmanya menyatakan 100% bonus yang kita dapat, 100%-nya itu dihitung dari nilai harga level. Kalau dia masuk standar price, artinya keuntungan kita lebih 2 kali lipat lebih baik. Kita belinya harganya $5, setelah masuk standar price kita dapat bonus bukan lagi $5 100%-nya, tapi $10. Oke. Selain dari itu, pastinya dari sisi potensi kita lebih banyak mendapatkan sebuah peluang untuk distribusi NFT dan Force Coin. Karena pada dasarnya Matrix Force Classic ini itu terhubung dengan algoritma program ekosistemnya. Oke. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit harga satuan akumulasi level Matrix Force Matrix Classic. Jadi teman-teman, Force Classic ini nanti kalau teman-teman mau ikut level 1 itu cukup murah di masa diskonnya atau di masa pra peluncurannya. 100.000 kurang lebih, ya. Kemudian kalau mau ambil level 5 sekaligus itu cukup ngeluarin 2,5 juta, anggaplah seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan 5 level program. Oke. Nah, kalau udah masuk standar price ya pastinya kita harus membayar 2 kali lipat. Oke. Ini itu ada kita share untuk sebagai panduan untuk mengetahui estimasi akumulasi IDR-nya itu bisa di kolom ini nanti. Kemudian harga satuannya ada di kolom ini. Ini untuk membantu ya, untuk membantu menentukan IDR-nya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan ekosistem Force. Teman-teman bisa melihat bahwa Force ini adalah sebuah ekosistem produk blockchain,
Di sini juga akan dikembangkan Metaverse, kemudian Trader Club, kelompok trader profesional, pengembangan dari arah kripto, pergerakan kripto, yang mana itu untuk trading. Kemudian ada marketing tool-nya juga, nanti ada platform NFT, kemudian ada NFT yang dibuat dari program, ada akademinya juga, kemudian ada staking juga nanti ke depannya, dan ke depannya terakhir saya dengar ada produk game blockchain juga. Jadi ada banyak sekali, yang mana semuanya ekosistem ini, alat transaksi yang akan digunakan itu adalah Forcecoin. Oke. Nah, di sini saya akan masuk ke slide, ke akun. Saya ingin memperlihatkan dashboard-nya Porses BSD. Ini terutama untuk teman-teman yang belum bergabung, ya. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman pertama bisa mengakses porses.io. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan informasi tentang Porses BSD. Ya, di sini ada komoditinya, akademinya, support-nya. Kemudian ada detailnya lagi di sini. Ada smart kontraknya juga, bisa dilacak, dianalisa. Oke. Nah, ketika kita ingin login, siapapun mau bergabung atau belum bergabung, itu bisa klik login. Maka di sini kita ditampilkan 3 blockchain, ya, karena kita terfokusnya di versi yang terbarunya, yaitu Porses BSD. Kita klik login BSD. Kemudian mau lihat ID siapapun, itu bisa. Tinggal masukkan ID-nya aja, misalnya ID 211. Maka di sini kita bisa melihat laporan bahwa ID 211 ini itu adalah ID-nya Power Team dan mempunyai partner 172 orang secara langsung. Kemudian timnya itu 7.000 lebih. Kemudian bonus yang sudah didapat itu 30.000 BSD lebih. Dan di sini dia sudah membeli program Matrix. Di sini ada X3, Triple X, X Gold, dan X4. Untuk X3-nya sendiri dia sudah membeli 7 level, X4-nya juga 7 level, dan seterusnya. Mau detailnya lagi tinggal diklik. Ya, kita bisa melihat detailnya. Kemudian mau detail lagi tinggal kita klik bahwa ID 211 ini membeli level Matrix ini seharga $5 dan sudah menghasilkan dari modalnya $5 itu sebesar 1.465 BSD. Oke, sudah berputar atau sudah terjadi siklus pembelian ulang sebanyak 144 kali. Yang mana pembelinya ada 172 partner. Ya. Oke. Nah, itu adalah detailnya seperti itu, dan menariknya di sini juga kita bisa langsung connecting ke buku besarnya blockchain Binance, sehingga historical ini adalah real. Jadi di sini ada laporan bonus masuk, yang mana ini ketika kita klik maka akan ditampilkan ke BSC dan kita akan mendapatkan histori lengkap, dan histori ini permanen, artinya ini adalah transparan, sangat transparan. Smart kontraknya bisa kita masuk, dan status smart kontraknya juga sudah divalidasi, ya, verified, dan programnya terbuka dan bisa dianalisa secara transparan bagi yang memahami coding program, dan tidak ditemukan, ya, tidak ditemukan hidden script atau program yang tersembunyi yang menguntungkan individu tertentu. Karena ini dibuka untuk umum, pastinya semua orang bisa menganalisa, terutama yang paham program. Jadi tidak ditemukan ketidakadilan di dalam sistem ini. Oke, makanya Porses ini dipercayai di seluruh dunia karena sudah terbukti tidak ditemukan kesalahan sedikit pun. Tidak ada menguntungkan atau jebakan di dalam programnya. Ya, memang 100% terdesentralisasi. Kemudian untuk Porse ekosistem, Metaporse-nya di mana? Ini dia, Metaporse strip Porse space. Di sini adalah domainnya. Kemudian teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada informasi, ya, tentang Metaporse. Ini adalah DeFi platform nomor 1
yang mempunyai ekosistem lengkap dan mempunyai cryptocurrency sendiri dengan pemasaran matriks sistem. Dan kita bisa melihat ya akan diluncurkan beberapa hari ke depan. Oke, kita akan lihat di sini saya pernah melihat roadmap-nya. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa melihat roadmap ya. Pengembangan Metaverse itu pertama mereka melakukan development ya. Kemudian mereka meluncurkan program klasik, matrik klasik yang akan diluncurkan di tanggal 29. Kemudian setelah 1-2 minggu ke depan, matrik klasik ini yang kita beli akan mengeluarkan emisi atau distribusi NFT. Oke. Ya, kemudian akan muncul juga Metaverse Demo untuk panduan proyek ketika platform Metaverse diluncurkan. Jadi teman-teman akan mulai memahami lebih awal tentang Metaverse. Di sini adalah sumber uang juga ketika kita bisa bermain di dalam bisnis platform dunia digital ini. Kemudian juga proses akan berlanjut di produk utamanya, ya, yaitu Queen cryptocurrency yang memasuki IDO dan akan dilistingkan di DEX, desentralisasi exchange. Oke, sampai di situ terus akan berlanjut peluncuran program BOSS, yang mana program BOSS ini terdiri dari Pro dan Klasik ya kalau nggak salah. Jadi di sini adalah program untuk meningkatkan pendapatan dari sisi produknya dan dari sisi matrik sistem juga, karena di sini paling lengkap untuk matrik ya. Untuk matrik paling lengkap dia tergabung antara banyak matrik dimulai dari S3, S6, S4 sampai S12 kalau nggak salah. Saya kurang tahu, tapi kolaborasi matrik ada di BOSS program ini. Nanti akan diluncurkan marketing plan-nya setelah sampai di roadmap ini. Kemudian nanti juga akan masuk ke program produk ya, produk dan masuk ke marketplace juga. Kemudian NFT platformnya akan dimunculkan, kemudian Metaverse platform, kemudian baru masuk ke social network-nya, Xloto dan seterusnya ya. Jadi ini adalah proyek yang jelas. Bisnis ini memang dirancang dengan tingkat kesempurnaan yang maksimal, dengan beberapa kali perpindahan teknologi sesuai analisis depth, yang tujuannya adalah untuk kekuatan jangka panjangnya. Dan teman-teman harus memahami ketika kita menanti sebuah peluncuran Metaverse, waktu terbuang itu adalah waktu yang mana kita menunggu hal yang besar, yang memang proyek itu sangat luar biasa, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Oke. Oke, saya balik ke slide. Oke, saya sudah menjelaskan tentang cara kerja, kemudian saya juga sudah menyampaikan interface bentuk akunnya langsung. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini untuk teman-teman yang belum bergabung, untuk mengikuti bisnis ini, ya, proses BUSD ini cukup modalnya 10 BUSD. Ya. Anggaplah 200.000, kita sudah bisa mengikuti bisnis yang anti-scam, bisnis berskala global, bisnis yang tidak ditemukan kelemahan dalam sistemnya, tidak diatur oleh yurisdikasi atau kekuasaan tertentu, sehingga cukup aman. Jadi dengan modal 200.000 itu kalau kita lihat untuk berbisnis dengan kapasitas yang sangat baik seperti ini, secara kualitas, keamanan, kenyamanan, dan lain-lain, itu cukup murah. Oke. Sehingga teman-teman akan mendapatkan program X3 dan X4 terbuka secara bersamaan di level 1, X3, dan level 1, X4. Itu udah bisa melakukan bisnisnya, melakukan pemasarannya. Oke. Kemudian untuk Porsche Classic, teman-teman bisa memulai dengan harga $5 aja. Ya, anggaplah 100.000, teman-teman sudah bisa mengikuti bisnis standar internasional, sudah bisa mengikuti bisnis yang anti scam juga, bisnis yang tidak ditemukan kelemahannya, ya, dengan modal 100.000. Tapi setelah
telat mengikuti bisnis ini, artinya mengundur waktu 1 bulan, maka harganya akan meningkat $10. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit poin apa yang kita rasakan dalam bisnis ini. Ya, kenyamanan utama di proses PORS itu pertama kita tidak menemukan beban sistem di sini. Jadi tidak ada beban sama sekali. Oke. Kemudian tanpa beban moral juga. Jadi kalau teman-teman dulu ngajak teman sekolah, tetangga, niatnya ingin mensukseskan mereka, kemudian kita dapat bonus sponsornya 10%, tapi akhirnya bisnisnya tutup, kita merasa bersalah, hubungan akhirnya menjauh. Nah, itu disebut beban moral. Nah, di sini nggak seperti itu, karena memang tidak tercipta beban moral. Ketika teman-teman benar cara menjalaninya sesuai akademi. Kemudian ini juga anti-scam. Kenapa anti-scam? Karena semua scam itu ada faktornya. Semua bisnis yang berhenti, yang menipu selama ini, itu karena ada sesuatu, ada faktor yang mendukung untuk itu. Nah, di PORS ternyata tidak ditemukan hal itu, makanya disebut anti-scam di seluruh dunia. Kemudian transparan 100%, karena selama ini bisnis tidak memungkinkan untuk penerapan transparan, di proses PORS itu bisa, karena dia sudah didukung oleh teknologi blockchain dan Web3. Oke. Nah, di sini apa penyebab scam? Mungkin teman-teman selama ini banyak hilang duit, tapi nggak ngerti apa penyebabnya. Di sini saya sampaikan sedikit sebagai pemahaman aja, ya. Nah, ini ada hubungannya juga dengan proses. PORS ini kenapa dinyatakan anti-scam? Jadi ada penyebabnya scam itu. Jadi scam itu nggak datang tiba-tiba, ada unsur yang menyebabkannya. Apa aja unsurnya? Pertama itu server datanya itu terpusat. Jadi ada proyek mengembangkan network misalnya, kemudian semua program dan sistemnya itu tertanam di server terpusat yang mempunyai alamat yang bisa ditargetkan. Jadi kalau seandainya ada kompetitor ya membayar IT, menargetkan server tersebut, itu bisa hilang datanya sehingga sistemnya mati. Atau mungkin pemerintah ada kesalahan regulasi misalnya, pemerintah mau mengambil programnya, menghentikan programnya gampang, tinggal targetkan server datanya aja. Sehingga programnya mati, bisnisnya berhenti, kita jadi korban. Itu penyebabnya. Sering kita temukan lagi asik-asiknya, lagi semangat-semangatnya, tahu-tahu maintenance, tidak dapat diakses, disuruh nunggu 2 minggu, 1 bulan, 4 bulan, sampai 1 tahun, akhirnya kita lupa dengan sendirinya. Oke. Kemudian kontrol sistem terpusat. Apa contohnya? Misalnya ada bonus hari ini banyak banget. Kita mau withdraw, klik withdraw, udah diklik withdraw, harusnya kita dapat duit, ditunggu sampai 1 bulan duitnya nggak masuk-masuk. Karena apa? Karena ada yang ngontrol di situ. Memang kita klik withdraw, itu adalah hak kita untuk mencairkan uang tersebut, tapi di sana ada admin yang mengontrol itu. Semua sistem itu dikuasai, seperti itu. Nah, jadi tidak ada pembayaran, kita dibohongin, udah kerja, udah maksimal, bonus udah numpuk, poinnya, angka-angka di dalam akun kita, di WD nggak bisa. Di WD bisa, memang hilang dia di akun kita, tapi uangnya itu nggak dikirim. Nah, itu karena kontrol sistem terpusat. Kemudian apalagi? Karena pengumpulan dana. Ya, kita jalankan bisnis, produk investasi, paketnya 10 juta, 30 juta. Masuk 10 juta dapat 1% per hari. Rekrut si A, dia masuk 10 juta, kita dapat 10%. Artinya kita dapat 1 juta. Oke, kita dapat 1 juta, orang yang ikut tadi dijanjikan 1% per hari. Nah, untuk mendapatkan 1% per hari, orang tersebut membutuhkan 100 hari lebih. Karena yang dia dapatkan untuk balik modal aja itu kalkulasinya 1%. 1% dia dapatkan selama 1 bulan pembayarannya lancar. Dia senang banget. Kemudian dengan pembayaran 1 bulan lancar, dia masukkan lagi paket yang paling besar 30 juta, menjual kerbau misalnya. Dibayar juga terus tetap, 1 bulan pertama dibayar. Masuk ke 2 bulan, 3 bulan berhenti bisnisnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena dananya itu memang targetkan, dikumpulkan ke rekening tertentu atau wallet kalau kripto, sehingga wallet atau rekening itu kan ada yang punya, admin yang mengontrol.
itu kan rekening orang. Dana terkumpul semua, seluruh Indonesia masuk ke semua ke sana, sampai 110T misalnya, ya udah capai target 10T ya buat apa lagi ngembangin bisnis. Ya, artinya mereka akan dapatkan uang banyak itu, mereka akan tutupkan sistemnya dan kitalah yang menjadi korban. Memang orang-orang awal dapat duit di situ, tapi di sisi lain dia mengorbankan orang lain. Nah, itu adalah salah satu penyebab, ini adalah 3 penyebab scam. Dan tidak ada lain daripada ini. Ini aja penyebab scam. Ada faktor 3 ini, pasti ada potensi scam. Oke, dan menariknya 3 faktor ini, ya, itu ciri-ciri ini itu tidak ditemukan sama sekali di Polres. Coba analisa proses Polres itu ada nggak ini? Nggak ada. Nah, itulah disebut kenapa proses itu anti scam. Oke. Nah, di sini kenapa Polres tidak bisa scam secara logika teknologi. Ini adalah pengetahuan umum yang bisa didapatkan di internet, dan ini banyak membahas tentang desentralisasi aplikasi. Polres menggunakan teknologi desentralisasi aplikasi, tidak bisa servernya down karena memang tidak ada server terpusat ya. Tidak bisa dihack siapapun juga, ya, karena dia adalah desentralisasi aplikasi, datanya tidak disimpan di server terpusat, tidak bisa ditargetkan. Desentralisasi aplikasi dan data proses berjalan disimpan di ratusan ribu komputer validator node blockchain seluruh dunia. Kalaupun satu error ditargetkan di ratusan ribu lain kan masih ada. Jadi nggak mungkin sekali. Proses menggunakan teknologi yang sama, teknologi blockchain juga, yang implementasi Bitcoin, BNB, Ethereum, Tron, DeFi project itu sejenis itu juga. Artinya teknologinya memang sudah terbukti selama ini dari sisi keamanan dan sudah teruji seperti itu. Kalau berbicara tentang kenapa proses tidak akan scam secara logika sistemnya, ini ada juga penjabarannya. Kenapa? Karena memang proses ini tanpa beban sistem, bukan sistem tradisional lama atau sistem lama. Teman-teman mungkin pernah mendengar binary system, matahari system, trinary system, yang sifatnya berkelanjutan. Teman-teman bisa menyadari kalau seandainya proyek binary system itu ingin diluncurkan seperti apa polanya. Pertama, deployment akan mengembangkan sistem binary. Pastinya dia akan menanamkan akun perusahaan sebanyak 20 ID minimum di atasnya itu. Baru nanti dia ada ID tim pondernya. Masing-masing tim ponder juga 10 ID. Ada juga investor awalnya. Di jaring paling atas diaktifkan mungkin 10 ID. Belum lagi ring satunya, yang mana ID-ID tersebut sudah disiapkan, baru mereka melakukan peluncuran bisnis. Sehingga ketika kita ikut, bonus pasangan, bonus matching, semuanya naiknya ke perusahaan, ke ponder. Makanya yang kaya di sana itu lihatlah, pasti orang-orang awal, pondernya, seperti itu, investor awalnya, itulah yang dijadikan testimoni keberhasilan mereka. Oke. Nah, kenapa proses berbeda? Proses ini adalah matriks sistem yang mempunyai risiko sistem. Jadi sistemnya itu di random. Makanya banyak sekali kita melihat orang yang duluan gabung itu terkadang posisinya itu ada di bawah orang yang baru bergabung. Dari mana ngelihatnya? Dari urutan ID-nya itu kan kelihatan. Oke. Jadi di sini ada random system yang sifatnya itu tidak berkelanjutan, sehingga semuanya itu acak, berlaku adil. Si A, X3-nya mempunyai 3 space kosong. B, C, C juga sama, semuanya sama. Jadi tidak ada potensi dalam hal menguntungkan titik tertentu di dalam sistem ini. Oke. Proses bukan plan investasi, ini penting karena proses ini adalah bisnis. Jadi tidak ada profitnya di sini, ya, tidak ada profit. Jadi tidak ada 1% per hari, nggak ada 2% per hari, nggak ada 30% per bulan, nggak ada. Ikut proses 1 bulan dapat limpahan juga nggak ada, karena semuanya potensi. Nah, apakah potensi itu memang terbukti? Karena proses ini transparan, bisa dibuktikan by data, teman-teman
pelajari aja sendiri, masukkan aja ID orang itu, pelajari sendiri. Ya, artinya potensi itu memang ada, percepatannya ada. Karena bonusnya 100% untuk mitranya, nggak ada pengumpulan dananya. Oke. Oke, di sini teman-teman di dalam pengembangan bisnis ini pastinya kita harus meningkatkan motivasi untuk target tujuan kita di dalam finansial. Di dalam pengembangan bisnis, terkadang kita ingin memiliki sesuatu dalam waktu yang sangat dekat. Misalnya ingin ganti handphone, punya mobil biasalah seperti itu untuk keluarga, atau motor. 3-6 bulan aja itu bisa didapat di Porsche. Ya, kenapa? Kita sudah menampilkan pembuktian di slide pertama, dalam waktu 1 minggu aja ada yang bisa mendapatkan ratusan juta. Ya, 1 miliar, 1,8 miliar. Artinya, secara pembuktian 3-6 bulan itu masuk akal. Dijadikan target untuk jangka pendek kita. Ikut bisnis ini, ya 3 bulan ke depan mau beli iPhone misalnya, itu bisa. Pasti bisa, karena sudah terbukti dan sudah dirasakan banyak orang seperti itu. Kemudian, di dalam pengembangan bisnis, Porsche dan Porsche, kita juga mempunyai target jangka panjang yang ini bukan dimimpi-mimpikan dalam hal ini sebagai motivasi aja. Ya, apa yang ingin Anda capai dalam 2-5 tahun ke depan, misalnya mau mobil mewah, rumah mewah, umroh atau haji seperti itu bisa sekali. Apa dasarnya bisa kita menargetkan untuk tujuan jangka panjang? Kita sudah melihat penjelasan dari sisi sistemnya. Anti-scam, tidak ditemukan ciri-ciri bisnis scam sebelumnya. Bisnisnya menggunakan teknologi, tidak ditemukan beban sistem. Artinya secara pembuktian dari sisi sistem dan teknologi memungkinkan sekali untuk mencapai 2-5 tahun ke depan. Dan hebatnya secara pembuktian di slide pertama tadi, kalau 1 minggu aja bisa menghasilkan 1,8 miliar, bagaimana ketika 2-1,5 tahun kita jalankan dijadikan bisnis utama. Oke, teman-teman, di dalam dunia cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin. Kita banyak mendengar informasi, mulai dari tragedi keberhasilan dari NFT yang tidak disangka-sangka oleh seseorang di Indonesia. Dan ada juga orang yang sukses dari membeli cryptocurrency yang dia tidak menduga akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Apalagi di Porsche, kita bisa melihat orang-orang sukses baik di dunia secara keseluruhan, bahkan Indonesia, itu bisa merubah finansial yang lebih baik. Baik finansial, baik itu pemahaman teknologi blockchain, baik itu mindset, semuanya berubah karena proses. Teman-teman sadari, di dalam Zoom ini banyak sekali yang tidak mengerti tentang trust wallet, tidak mengerti apa itu cryptocurrency, tidak mengerti apa itu desentralisasi blockchain, semuanya nggak tahu. Toko kripto aja nggak tahu, karena adanya proses, adanya Porsche, semua menjadi tahu. Itu adalah nilai plus untuk kita menjalankan bisnis ini. Oke, pemilihan waktu itu adalah segalanya. Teman-teman, kalau menunggu, itu kita tertinggal tanpa disadari. Dari mana kita ketinggalan? Pertama, dari sisi informasi, dari sisi pengembangan atau pemahaman, dari sisi tim. Kalau teman-teman memulai hari ini, kita sudah bisa mendapatkan pemahaman yang lebih maksimal. Tim kita sudah berkembang, nasib kita pastinya akan berubah. Ini adalah hal yang baru, pertama di dunia. Belum pernah ada. Kita menyadari apapun itu yang pertama di dunia akan sedikit sulit kita pahami. Bukan hanya proses, bukan hanya Porsche, apapun, ya. Tapi di sisi lain, ketika kita ingin meyakinkan diri kita untuk mendapatkan sebuah peluang yang luar biasa ini, kita udah duluan bergabung sebelum semua orang paham, itu adalah momentumnya. Nanti ketika seluruh orang paham di Indonesia ini, kita udah paham duluan. Target kita di Power Team dengan pengembangan bisnis ini, kita tidak mencari orang, tapi kitalah yang dicari orang. Kenapa orang mencari kita? Karena kita sedang menjalankan bisnis yang bagus. Bagaimana cara kita supaya dicari orang? Kita melakukan informasi, memberikan promosi, menyampaikan potensi, memberikan informasi tentang kekuatan teknologi proses ini. Sehingga orang-orang akan tertarik dan mencari mana
leader power team. Saya ingin bergabung. Mereka akan dihubungin. Teman-teman akan dihubungin. Itu akan terjadi. Momentum itu akan datang. Terbukti. 177 ID power team, satu orang pun tidak pernah kami telepon untuk mengajak, merekrut. Mereka datang dengan sendirinya. Itu adalah kekuatan ilmu pemasaran yang ada di akademi kita. Teman-teman, untuk mendapatkan akademi pengembangan bisnis ini, kita ada Zoom khusus di setiap malam Kamis, khusus yang sudah bergabung. Oke, untuk bergabung, yang belum bergabung itu sangat simpel. Di sini tidak ada pengisian data apapun, kita hanya menginstal Trust Wallet, kemudian create wallet, kita sudah dapat wallet pribadi untuk menampung cryptocurrency secara keseluruhan, isi saldonya, ya, isi saldo BUSD-nya, saldo DAI cryptocurrency-nya. Bagaimana cara mengisinya? Ya tinggal beli aja di toko kripto Indodax. Nggak bisa beli di toko kripto Indodax, belum pernah, suruh upline-nya. Masukkan ke sini saldonya. Udah ada saldonya, tinggal masuk ke dap browsing, sinkronisasikan. Beli lepel matrik di Porses atau Pors, kemudian nanti aktif, sudah aktif matrik sistemnya, melakukan pemasaran, menghasilkan, bonusnya detik itu juga masuknya ke wallet masing-masing, ke handphone masing-masing. Mau dijadikan cryptocurrency lain, mau nyimpan cryptocurrency lain misalnya, tinggal swap. Mau dijadikan IDR, jual toko kripto Indodax. Nggak bisa jual toko kripto Indodax, jual dengan upline-nya. Atau minta bantuan ke siapapun. Karena pada prinsipnya cryptocurrency itu aset digital, yang mana ini adalah aset yang sangat gampang dijual. Teman-teman kalau punya emas, itu mau jual itu nunggu tokonya buka dulu. Harus datang dulu. Itu pun masih sulit. Mau jual tanah, aset tanah, itu pun makin sulit. Butuh waktu berbulan-bulan, kadang baru jadi rupiah. Tapi kalau aset digital yang kita miliki berupa cryptocurrency, butuh uang, malam ini bisa kita lakukan transaksi. Ya, bisa kita jual kapanpun. Dari mana? Dari rumah aja, nggak perlu datang. Itulah kenyamanan dari aset digital ketika kita memahami bahwa ini adalah sebuah peluang. Oke, teman-teman, saya ingatkan bahwa Metaverse itu akan diluncurkan di jaringan Polygon. Porses pastinya berkembang pesat terus-menerus di Binance Smart Chain. Hari ini saya lihat 1 kali 24 jamnya di atas 1000 ID seluruh dunia terdaftar. Jadi, pesan Power Team, peluncuran Metaverse dengan ekosistem, ini adalah sebuah peningkatan, perluasan bisnis, kemudian perluasan pemahaman, perluasan market, pastinya perluasan sumber income. Teman-teman bayangkan kalau sekarang kita mendapatkan program pemasaran matrik. Uang yang kita dapat hasil dari pemasaran matrik. Tapi ke depannya kita akan mendapatkan uang dari Metaverse, NFT, staking, kenaikan dari Force Coin. Sehingga Force ekosistem memungkinkan sekali untuk market investor level. Sehingga terjadilah yang namanya perluasan market. Untuk bergabung di Force ekosistem, itu sangat simpel, sama seperti pendaftaran yang ada di proses BUSD. Oke, teman-teman, itu aja informasinya malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Murni apa yang kita sampaikan untuk penciptaan peluang di Indonesia. Kami ada leader banyak di seluruh Indonesia tersebar, Power Team Indonesia, dan mereka siap membantu untuk memberi pemahaman ini. Kita akan kampanyekan bisnis ini selamanya karena bisnis ini tidak ditemukan kelemahan. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke sesinya sharing atau tanya jawab atau ngobrol santai ke moderator Bang Haris. Thank you. Terima kasih presentasinya Pak Kenzi, 1 jam lebih 5 menit presentasi disampaikan Pak Kenzi, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang masih menyimak, khususnya bagi yang baru bergabung di undangan malam hari ini. Mungkin ini adalah informasi yang betul-betul baru, pastinya membingungkan dan masih banyak pertanyaan. Silakan ditulis di kolom pertanyaan atau mungkin dengan raise hand agar kita bisa langsung bertanya via suara. Tidak perlu open kamera juga apa-apa, tapi yang penting pertanyaan Bapak Ibu bisa kita terima. Namun demikian, izinkan saya untuk menyetel 1-2 video untuk break acara sambil menyiapkan cemilan atau minuman, dan ini
video yang akan kami tampilkan. Mari kita simak bersama.